Pemirsa yang berbahagia, kembali di segmen kedua dalam program acara Tas Ramadan, Tadarus Al-Quran dan hadis persembahan dari media PPSM Thohir Yasin dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Baiklah, masih dari Jalan Patirata nomor 8 Desa Lendanangka, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, masih ditemani oleh saya Wahyu Hidayat di segmen kedua dan bersama Bapak Tuan Guru Muda Ahmad Hulaifi LCMH yang beliau akan menjelaskan lebih detail lagi di segmen kedua tentang kupas tuntas sholat sunat tarawih. Langsung saja kita persilakan beliau di segmen kedua untuk melanjutkan tema kita pada kesempatan malam hari ini. Pada boleh kami persilakan. Oke, bismillah. Kalau tadi kita sudah baca dan ketahui dari riwayat-riwayat yang sudah jelas bagaimana dari sisi sejarah salat sunat tarawih, kemudian berapa rakaat salat sunat tarawih yang dilakukan oleh baginda Rasul, para sahabat dan pendapat para ulama. Dan itu tentunya yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Berikutnya ada beberapa yang sering kita temukan di masyarakat kita. Kadang ada beberapa bacaan-bacaan yang sebagian orang mengatakan itu nggak ada dalilnya. Ada sebagian orang mengatakan itu perkara yang nggak jelas. Karena kalau ngelakuin ibadah itu hendaknya dengan dalil. Oke, nih dalilnya kita lihat. Kalau mau tahu ada kitabnya, namanya nih Ittihaful Anam bi Ahkamis Shiyam, karangan Habib Zain bin Muhammad bin Husain Al-Ba'lawi Al-Aidarus. Itu dijelaskan. Apa katanya? Fil adhkar wal ad'iyati baina kulli raka'atain min salati tarawih. Di antara salat-salat tarawih itu kira-kira apa yang kita baca? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apakah langsung berdiri ataukah apa yang kita baca? Dijelaskan, nassal fuqaha ala anna minas sunnati ay yafsil al musalli baina salatin wa salatin ukhra bil intiqali ila makanin akhar. Fa in lam yantaqil falyatakallam bi kalamin wa afdalul kalam huwa dzikrullah ta'ala bila khilaf. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj dijelaskan, kalau ada orang pengen sholat, selesai sholat yang satu, pengen sholat lagi, maka caranya ada dua. Satu, imma dia intiqal bainal makan ila makanin akhar, berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang berikutnya. Atau yatakallam, atau dia ngomong. Ngomong di sini maksudnya bukan ngomong yang macam-macam, tapi zikir maksudnya. Artinya begini, kalau ada orang selesai sholat maghrib di tempat yang ini, dia pengen sholat ba'diyah maghrib, maka caranya, sunnahnya itu bagaimana? Imma dia pindah tempat dari tempat yang ini ke tempat yang lain. Imma dia ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Cara pertama. Kedua, atau dia ngomong. Artinya apa? Dia zikir dulu. Apa yang diucapin? Mungkin subhanallah, mungkin istighfar, mungkin yang lain-lain itu. Mana dalilnya? Ada di riwayat Imam Muslim, nomor hadis itu 883. Dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Anis Sa'ib ibn Yazid anna Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ardah qala lahu idza shallaital jum'ata fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amarna bidzalika alla tusalla salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Kata sahabat, baginda Rasul pernah bilang sama kami, alla tu salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Kalau pengen nyambung salat berikutnya, salat yang satu ke salat berikutnya, kalau ingin perkara sunnahnya, maka satu, pindah tempat, atau kedua, takallam, ngomong dengan omongan yang berfaedah, yaitu zikir. Coba kita lihat di salat tarawih, apakah memungkinkan kita berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain? Bisa jadi tidak memungkinkan.
Karena nanti kalau berpindah tempat, bisa jadi yang di belakang imam pasti tuh paling kiri tempatnya. Kalau berpindah-pindah, ya nggak mungkin di sholat tarawih. Nah, udah, saya di sini sekarang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ketik sudah ke sini. Nah, lalu ke situ terus putar terus. Kan nggak mungkin. Ah, kemudian berikutnya, cara kedua. Kalau cara pertama tidak mungkin, maka jangan lupa. Ngapain? Natakallama. Sampai kita ngomong. Ngomongnya apa? Zikir. Zikir itu boleh sendiri, boleh diwakilin. Nah, kita kemungkinan kalau kita yang zikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin kita nggak sempat zikir. Kenapa? Macam pikiran orang selesai taraweh. Ada yang ngantuk, ada yang mikir yang makan lagi, ada yang mikirin macam. Nah, makanya ada Bilal yang wakilin kita zikir. Apa dibaca Bilal itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat. Salawat itu zikir apa tidak? Zikir. Ada yang bilang fadlan minallahi wa ni'mah. Itu zikir. Zikir. Allah. Kemudian bacaan-bacaan yang lain. Maka ini dalilnya sehingga ada orang ketika sholat tarawih ngucapin zikir dan doa-doa yang dibaca baina raka'ataini sholatit tarawih, antara 2 rakaat sholat sunat tarawih. Memang ucapan-ucapan yang disebut Bilal itu tidak ada secara khusus dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak ada. Tetapi di sana itu yang penting zikir. Mau zikir apa aja boleh. Karena zikir itu babnya luas. Makanya kita lihat. Kadang di musola, di masjid yang satu bacaan Bilalnya beda. Di masjid yang lain beda. Masjid yang lain beda. Tapi kalau kita lihat semua itu, ternyata semua itu adalah zikir. Nah, intinya adalah jangan lupa ketika ada jeda sholat yang satu dengan sholat yang lain, ada jedanya. Imma dengan berpindah tempat atau dengan membaca zikir. Di sholat sunat tarawih tidak memungkinkan berpindah tempat. Maka kita pilih cara kedua. Apa itu? Dengan zikir. Zikir sendiri kemungkinan tidak bisa. Makanya ada Bilal mimpin kita untuk zikir. Nah, ini kemudian dalilnya. Sehingga ada orang-orang mengatakan walakul syai'in qadir yang begitu-gitu. Itu bukan bidah, bukan. Kenapa? Itu kan perkara yang dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 883. Maka oleh karena itu, nah tapi ingat jangan saling menyalahkan juga. Misalnya ada yang bilang, "Lah, ini kok nggak ada qadir-qadirnya nih." Jangan bilang begitu. Siapa tahu orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru dia bangun. Itu zikir. Ya iyalah, istighfar kan zikir. Nah, ada orang di Mesir gimana caranya? Di Mesir itu memang dia nggak baca qadir-qadir, enggak. Nggak baca fadla minallah, enggak. Tapi tahu di Mesir itu selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang kita istirahat, zikir sebentar. Zikirnya sendiri-sendiri. Ala kulli hal di sana zikir yang dibaca. Kadang dibagiin kita air minum gitu. Dibagiin kurma. Kadang setelah 10 rakaat istirahat sebentar. Ayah nyari tenagalah sebentar. Nah, jadi di sana baca zikir, istighfar dan lain sebagainya. Nah, maka oleh karena itu ini yang kemudian yang sering kita temukan dan biasanya terjadi di orang tua kita, masyarakat kita. Maka oleh karena itu ini ada landasan dalilnya, silakan dilakukan dengan baik, lestarikan selama-lamanya dan jangan cepat saling menyalahkan. Kenapa? Itu bukan sifat dakwahnya baginda Rasul. Baginda Rasul itu visi misinya itu menyelamatkan orang, ngemasukin orang ke dalam Islam, bukan ngeluarin orang dari Islam, enggak. Jadi adalah apa yang sangat-sangat perlu untuk kita kuatkan, terutama apa yang sering kita temukan di masyarakat kita sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian dari Bapak Tuan Guru Muda Ahmad Hulaifi LCMH tadi yang telah mengupas tuntas tentang ibadah sholat sunnah tarawih. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada para sponsor yang sudah mensupport acara